Bab 260. Namanya juga kecelakaan, Mbak. Musibah, siapa yang mau? Masih untung sudah sampai kampus, kalau masih di jalanan gimana? Terus ada kendaraan yang sedang melaju kencang. Hih, nauzubillah. Raya bergidik ngeri membayangkannya. Ya, ya. Selalu ada kata masih untung untuk orang-orang yang ikhlas mendapatkan musibah sekecil apapun. Gak mengeluh apalagi mengumpat dan menyalahkan keadaan, timpal Riri sambil menutupi luka Raya dengan plester. Harus itu. Ngeluh gak ngeluh juga sama-sama tetap sakit. Bedanya kalau ngeluh jadi ganjalan di hati, kalau ikhlas ya sudah, ikhlas saja. Gak perlu ada yang disesali apalagi berandai-andai. Andai gak ini andai gak itu, jelas-jelas ini tuh takdir. Cukup dijadikan pelajaran biar semakin berhati-hati ke depannya, timpal Raya panjang lebar. 44. Baik, Bu Ustazah. Kelakar Riri diakhiri gelak tawa kecil. Mentang-mentang mau jadi istri Raihan, seketika berubah jadi Bu Ustazah, lanjut Riri dengan tawa kian nyaring. Cek, tapi dia bukan ustadz. Cuma pernah jadi santri sama ngabdi di pesantren, timpal Raya. Sama saja. Intinya dia laki-laki yang paham agama. Semoga bisa jadi imam yang baik untukmu dan anakmu, ya, balas Riri. Semenjak tak ada lagi perseteruan di rumah itu, Riri semakin menyayangi Raya seperti adik sendiri. Apalagi Raya memiliki sifat ceria dan tak pernah mengungkit apa yang terjadi dulu. Makasih, Mbak. Aku juga doain semoga Mbak dan Siva mendapat suami juga ayah yang baik dan bertanggung jawab. Yang akan selalu menjaga kalian sampai akhir hayat, timpal Raya penuh senyuman. Amin. Tapi sekarang gak dulu. Mau fokus besarin Siva aja, balas Riri. Kalau besok-besok tiba-tiba ada jodohnya ambil aja. Siapa tahu tiba-tiba dilamar kayak aku, dadakan banget, timpal Raya dengan senyum merekah. Mengingat kembali momen mengejutkan sekaligus menegangkan tersebut. Dah berhayalnya kejauhan. Aku mau lihat Siva dulu, takutnya bangun. Riri buru-buru berdiri lalu keluar dari kamar Raya. Meninggalkan Raya yang tiba-tiba senyum-senyum sendiri mengingat betapa perhatiannya Raihan hari ini sampai rela mengantarnya pulang. Senyum itu kian lebar saat mendengar suara denting ponsel yang berbunyi dan melihat pengirimnya adalah Raihan. Lagi apa, Dek? Lukanya sudah diobati. Ini baru selesai diobati, Kak. Ternyata yang di kaki lumayan dalam lecetnya. Pantesan sakit di bawah jalan. Baret-baret, balas Raya. Bawa ke klinik aja kalau gitu ya, Dek. Takutnya kenapa-kenapa. Nauzubillah infeksi misalnya. Raya mengulum senyum membaca balasan pesan dari Raihan yang begitu perhatian. Ia pun kembali mengetik balasan. Kakak berlebihan, gini doang. Sudah dibersihkan sama dikasih obat oles kok, insya Allah gak apa-apa. Sakit dikit mah wajar. Oh iya, Nisa gimana keadaannya? Tadi sempat pingsan, tapi kata dokter gak apa-apa. Demamnya juga udah turun gak terlalu panas banget, balas Raihan. Kok tahu? Emangnya dipegang? Enggak deh bercanda, jangan dianggap serius, timpal Raya diakhiri emot tertawa 2 biji. Padahal dalam hatinya sedang menahan luka akibat membayangkan hal yang tidak-tidak. Saat Raihan meraba kening Nisa dengan penuh perhatian misalnya. Atau saat Raihan menyuapi Nisa dengan telaten. Tidak, Raya, tidak. Kak Raihan bukan lelaki seperti itu. Jadi stop berpikir yang macam-macam. Raya mengetuk kepalanya pelan untuk mengusir bayangan-bayangan itu. Sudah makan malam belum, Dek? Jangan lupa makan yang banyak biar tidurnya nanti nyenyak. Raihan sengaja mengalihkan topik pembicaraan agar tak keterusan membahas Nisa. 45.
Belum, Kak. Ini baru mau. Kakak juga jangan lupa makan. Siap, bos. Kalau gitu sudah dulu ya. Mau siap-siap makan sekalian ada yang ingin dibicarakan sama kakek. Apa tuh? Tanya Raya penasaran. Rahasia. Raya mendengus pelan membaca pesan singkat Raihan yang diakhiri emot nyengir itu. Namun ia sadar, semua urusan Raihan berhak ia ketahui. Baiklah, selamat malam. Titip salam untuk semuanya. Terutama ponakan cantikku. Bilangin atenya kangen banget. Cuma kangen ponakan doang. Yang lain enggak. Balas Raihan. Iya yang lain juga, timpal Raya. Yang lain tuh siapa? Bukannya mengakhiri pembicaraan lewat pesan itu, balasan lagi dan lagi malah masuk ke ponselnya. Semuanya. Mbak Ayu, kakek, Umi, Kak Rey. Udah katanya mau makan. Entar gak selesai-selesai. Raya lekas berusaha mengakhiri berbalas pesan malam itu. Ia takut tak bisa mengontrol diri dan berujung guling-guling sendirian di tempat tidur saking salah tingkah dan berbunga-bunga. Baiklah. Selamat malam. Sampai ketemu lagi besok pagi. Raya mengembuskan napas lega saat berhenti berbalas pesan yang membuat jantungnya terasa berlarian. Meski ujungnya tetap senyum-senyum sendiri lalu tanpa sadar gitmu kena yang masih dikenakannya saking saltingnya. Pagi ini Raihan bangun dengan cepat karena begitu bersemangat akan menjemput Raya. Senyumnya terus merekah mengingat tadi malam sang kakek dan juga ibunya menyetujui permintaan Raihan untuk memajukan akad nikah. Pagi-pagi sekali dia sudah bersiap dan tak lupa menyempatkan sarapan meski hanya roti tawar dan segelas susu hangat. Nisa yang keadaannya sudah mulai membaik dan tak lagi demam, keheranan melihat Raihan yang sedang sarapan padahal hari masih sangat pagi. Lah sengaja ke dapur untuk mengisi gelasnya yang kosong. Pagi banget sarapannya, tanya Nisa memberanikan diri. Iya, mau berangkat pagi, ada urusan dulu, jawab Raihan sambil mengelap mulutnya dengan tisu. Kamu gimana sekarang, Nis? Lanjutnya berbasa-basi. Alhamdulillah lumayan, gak terlalu lemas dan demamnya sudah turun, jawab Nisa. Syukurlah. Kalau kuat, nanti usahakan berjemur. Cahaya matahari bagus untuk yang sedang sakit, timpal. 46. Raihan. Lah bergegas bangun dari duduknya dan meneraih tas gendong. Umi, Ray berangkat, ya. Kata Raihan pada Umi Aminah yang baru muncul. Iya, Ray. Hati-hati di jalan. Sampaikan salam pada keluarga Mbak Raya dari Umi, timpal Umi Aminah. Raihan mengangguk lalu segera berlalu setelah mencium punggung tangan sang ibu dan mengucap salam. Nisa tertegun mendengar penuturan Umi Aminah. Apa Raihan mau ke rumah Mbak Raya? Tanyanya tak bisa membendung rasa penasaran. Iya. Mau jemput Mbak Raya kuliah, balas Umi Aminah. Nisa semakin tertegun dengan hati porak-poranda. Beruntung kondisinya sudah membaik hingga tak berujung tak sadarkan diri lagi. Menuruti saran Raihan tadi, Nisa pun berjemur di halaman saat cahaya matahari sudah muncul. Duduk sendirian di taman sambil terus memikirkan Raihan yang dirasanya semakin dekat dan akrab dengan Raya. Bahkan kepulangannya yang sangat telat kemarin juga karena mengantar Raya terlebih dahulu. Lamunannya tiba-tiba buyar saat melihat sebuah mobil berhenti tak jauh darinya terduduk. Matanya sedikit melebar melihat siapa yang baru saja turun. Seorang wanita dengan pakaian modis juga kacamata gaya yang bertengger di hidungnya. Rambutnya yang panjang sebahu dikibaskan lalu bersiap melangkah. Cari siapa? Seru Nisa. Wanita itu menoleh lalu memutar bola kesal. Kamu masih saja ada di rumah ini ternyata. Dasar benalu, cibir Ika pada Nisa.
Kamu juga ngapain pagi-pagi ke sini? Gak tahu malu. Balas Nisa tak mau kalah. Mau cari Raihan lah, masa ia cari kamu, timpal Ika sengit. Raihan gak ada, sudah berangkat pagi-pagi sekali, beber Nisa apa adanya. Iyakah? Ika melangkah mendekati Nisa. Iya. Mau jemput Raya. Kemarin sore juga pulang telat, anterin dulu Raya. Padahal kan kamu satu universitas sama mereka. Masa gak sadar mereka semakin dekat, ungkap Nisa. Aku juga sadar sih, cuma kirain dekat sebatas keluarga doang, timpal Ika. Mana ada sebatas keluarga. Emang kamu gak tahu kalau Raya tuh suka sama Raihan, desis Nisa. Rahang Ika mengeras menahan geram sekaligus cemburu. Padahal ia sudah percaya kalau Raya sudah bertunangan dan memiliki calon suami. Saat menatap Nisa, tiba-tiba Ika memiliki sebuah ide yang melintas di kepalanya. Kamu mau bantu aku gak? Biar wanita itu gak lagi kecentilan dan mendekati Raihan, kata Ika begitu pelan. Bantu apa? Tanya Nisa dengan kening berkerut. 47. Melihat Nisa yang menurut Ika bisa dimanfaatkan karena masih ada sisi kampungannya itu membuat ide jahat muncul di kepalanya. Ia bahkan tak segan-segan mengajak Nisa untuk bekerja sama. Gini, ya. Dengerin aku. Aku tahu kamu itu kecintaan banget sama Raihan walaupun kalian itu, ya, sangat tidak sederajat. Ika berujar angkuh. Tapi untuk sekarang, saingan terberatmu itu bukan aku tapi Raya. Jadi, mari kita pisahkan mereka dulu biar saling membenci. Setelah itu, barulah kita bersaing dengan ketat untuk merebut hati Raihan. Gimana? Lanjut Ika begitu menggebu-gebu. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku gak mau ia berbuat kejahatan. Gini-gini juga aku masih takut balasan Tuhan, tanya Nisa penasaran. Enggak, tugas kamu itu cuma panggil Raihan untuk buru-buru pulang buat mengalihkan perhatian. Nanti Raya biar aku yang urus, beber Ika. Emang Raya mau diapain? Tanya Nisa masih dirundung rasa penasaran. Sud, jangan keras-keras. Ika meletakkan jarinya di atas bibir menornya. Ia lalu menceritakan rencananya pada Nisa dengan suara pelan. Astaga, itu keterlaluan sih. Enggak. Nisa geleng-geleng kepala pelan mencoba menolak. Sisi terdalamnya sebagai seorang perempuan tak tega berbuat sejauh itu. Cek, cuma bohongan doang. Gak beneran, timpal Ika meyakinkan. Katanya kamu cinta sama Raihanmu itu. Percuma dong jauh-jauh datang dari kampung kalau ujung-ujungnya Raihan jadi milik orang. Padahal aku lihat, potensi dirimu diterima di keluarga ini sangat besar loh. Buktinya sekarang aja kamu lagi ada di rumah ini. Diterima dengan tangan terbuka. Masa kesempatan emas seperti ini kamu sia-siakan? Ika mencoba mempengaruhi pikiran Nisa agar langsung menyetujui rencananya. Ia sadar, dia tak bisa bekerja sendirian demi memuluskan rencananya. Baiklah, tutur Nisa akhirnya. Mata Ika langsung berbinar mendengarnya. Nah, gitu dong. Sudah Dealia. Nanti aku kasih tahu lagi jam berapa rencana itu dijalankan. Nisa mengangguk pelan sambil menerima kartu nama dari Ika berisi nomor teleponnya. Dari raut wajahnya masih terlihat keraguan untuk mengikuti permainan yang akan dilakukan Ika nanti. Namun ia terlanjur mengangguk. Aku berangkat ke kampus dulu, takut telat. Tutur Ika sambil bangun dari duduknya dengan senyum merekah. Jangan lupa jalankan peranmu dengan baik. Bye. Ia melambaikan tangan dengan centil kemudian berjalan menuju mobilnya. Keluar dari pekarangan rumah itu dengan membawa mimpi bahwa esok atau lusa akan segera menjadi bagian dari rumah mewah tersebut. Bahkan akan jadi nyonya yang dihormati setiap orang.
Sementara Nisa masih terpaku di tempat duduknya. Termenung seolah menimbang kembali apa yang telah ia setujui barusan. 48. Ya alap, Nis. Umi cari-cari, tahunya dia sini. Nisa sedikit tersentak dengan kedatangan Umi Aminah. Ia tersenyum kikuk. Maaf, Umi. Nisa teh cuma lagi berjemur, kata Raihan bagus untuk kesehatan, jawab Nisa apa adanya. Benar itu, cuma Umi takutnya kamu pusing lagi, timpal Umi Aminah perhatian. Sudah baikan kok, Umi. Demamnya juga udah sembuh. Tinggal pusing sedikit, balas Nisa. Syukurlah. Mana nanti siang Umi ada urusan keluar, kalau kamu masih sakit, gak tega Umi tinggalin, tukas Umi Aminah. Gak apa-apa, Umi. Pergi saja. Nisa sudah mendingan kok. Semoga besok sudah bisa pulang ke kosan, timpal Nisa. Umi Aminah mengangguk, kalau gitu, ayo kita sarapan. Katakan mau makan sama apa. Nanti Umi buatkan sebelum kembali ke kosan. Umi Aminah membantu Nisa berdiri lalu merangkul Gat es itu dan mengajaknya berjalan bersama memasuki rumah. Langsung menuju meja makan di mana ada Pak Damar yang duduk di sana. Sendirian. Davin sudah berangkat sedikit pagi karena ada meeting yang harus dihadiri tepat waktu. Ayu sebagai istri pun menemani Davin sarapan meski sejujurnya masih terlalu pagi. Jadilah kini yang tersisa tinggal Pak Damar, Umi Aminah juga Nisa yang baru akan menikmati sarapan. Alhamdulillah. Kakek senang, Nis, lihat kamu sudah pulih, tutur Pak Damar pada Nisa. Ayo duduk. Kita sarapan dulu. Tapi makananmu masih harus dijaga ya. Ini ada sayur bening sama pepes ikan. Kamu itu saja makannya biar gak mengandung minyak, lanjut Pak Damar begitu perhatian. Nisa mengangguk pelan. Ia duduk bersisian dengan Umi Aminah lalu memaksakan sarapan meski mulutnya masih terasa pahit. Makan buah-buahan saja. Buah bagus buat pencernaan. Tuh ada alpukat, pisang, sama apel. Kamu pilih yang mana? Atau mau semuanya juga boleh, ujar Pak Damar setelah menghabiskan sarapannya. Nanti saja, kek. Hanya itu jawaban Nisa. Malu sekaligus sungkan sebenarnya. Apalagi sekarang dia sendiri di sana. Tak ditemani ayahnya seperti saat itu. Di tempat berbeda, Raihan baru saja sampai di pekarangan rumah Raya. Dia ingin turun tapi Raya keburu muncul di dekat mobilnya. Assalamualaikum, Kak, sapa Raya sambil mengetuk pintu mobil Raihan. Senyum ceria terukir dari wajah cantiknya. Waalaikumsalam. Raihan membalas dengan senyuman serupa. Aura kebahagiaan begitu terlukis jelas di wajahnya. Ingin ia segera menyampaikan kabar baik tentang disetujuinya acara akad nikah yang waktunya dimajukan. Namun, ia berpikir untuk menjadikan berita itu kejutan. Padahal niatnya aku mau masuk dulu loh, Dek. Ketemu dulu sama ibu bapak, lanjut Raihan begitu turun dari 49. Mobilnya. Enggak apa-apa, kapan-kapan lagi aja. Takutnya telat. Ayo. Ajak Raya. Raihan buru-buru melangkah lalu membukakan pintu mobil untuk Raya. Raya tersenyum haru. Makasih, katanya sambil memasuki mobil dan duduk dengan nyaman, meski rasa grogi selalu tiba-tiba muncul begitu saja tanpa bisa dicegah. Raihan pun ikut masuk setelah menutup kembali pintu mobil untuk Raya. Ia duduk di balik kemudi dan bersiap memutar kembali kendaraan roda 4 tersebut. Lukanya gimana, Dek? Tanya Raihan begitu mobil mulai melaju. Lumayan, Kak, mendingan. Gak seperti kemarin. Bisalah kalau cuma bawa motor, jawab Raya. Padahal nanti sore maunya nganterin lagi, balas Raihan.
Jadi gak seneng nih aku sudah baikan, ejek Raya pura-pura mendelik. Enggak. Bukan gitu. Seneng sih, senang banget malah. Tapi jadi gak ada alasan buat nganterin pulang lagi, elak Raihan buru-buru. Takut Raya salah paham. Raya terkekeh pelan. Gak apa-apa. Santai aja mukanya. Aku cuma bercanda, timpal Raya. Lagi pula, aku gak mau sering-sering repotin kakak. Ini saja sudah sangat merepotkan. Kasian kalau keseringan. Capek di jalan juga soalnya harus bolak-balik, lanjutnya. Kali ini wajahnya lebih serius. Tapi aku gak merasa direpotkan, balas Raihan. Tapi aku akan merasa sangat bersalah kalau kakak sampai kenapa-kenapa. Sakit misalnya, kejar Raya. Insya Allah gak akan, balas Raihan kukuh. Kak, kondisi tubuh tiap orang itu gak selalu sama tiap hari ya. Kalau hari ini lagi fit, besok belum tentu, jadi harus jaga kesehatan betul-betul, timpal Raya tak mau kalah. Raihan menghela napas dalam diam-diam. Baiklah. Tapi kamu juga hati-hati ya, Dek, pulangnya. Kalau bisa tungguin aku dulu, sahutnya akhirnya mengalah. Lagi pula, hanya dalam beberapa hari lagi Gat. Xiang duduk di sampingnya itu akan segera jadi istrinya. Hingga keduanya tak perlu pulang pergi masing-masing lagi. Tapi akan selalu sama-sama, pikir Raihan. Perjalanan lebih dari 1 jam lamanya pun tak terasa untuk sepasang kekasih yang sedang dimabfek asmara itu. Tahu-tahu mobil itu sudah memasuki gerbang kampus dan mencari lahan yang kosong untuk memarkir mobil. Nanti istirahat, aku anterin makanan lagi ya. Gak perlu ke kantin, apalagi Rara gak ada. Diam aja di kelas, tutur Raihan saat mobil berhenti. Oke, bos. Raya mengangkat tangan mengambil posisi hormat sambil tersenyum lepas. Mau dibawakan apa? Tanya Raihan. 50. Apa saja boleh, timpal Raya. Kalau tahu, tawar Raihan ragu. Tahu apa? Tanya Raya mengernyit. Tahu-tahu aku jadi suamimu, kelakar Raihan memberanikan diri. Namun setelahnya ia salting luar biasa hingga tak berani menatap Raya. Raya pun langsung mengulum senyum malu-malu dengan wajah memerah. Buru-buru ia membuka pintu mobil agar bisa segera turun dengan bunga-bunga bermekaran penuh di hatinya. Dengan sisa rasa grogi yang masih ada, Raihan pun ikut turun. Berjalan di sisi Raya dengan sama-sama terdiam. Kak, dibawain nasi juga gak apa-apa. Celetuk Raya tiba-tiba. Nasi mau sama apa? Tanya Raihan serius. Nasib baik kalau aku beneran jadi istrimu. Kini giliran Raya yang berkelakar menggoda Raihan. Hingga salah tingkah yang semula sempat mereda, kini mempencak kembali. Ray. Seperti biasa, keseruan mereka selalu terganggu dengan kehadiran Ika yang tiba-tiba. Tadi aku ke rumahmu loh. Tapi udah berangkat katanya. Buru-buru banget sih, tutur Ika sambil mensejajarkan badannya dengan Raihan. Menggeser kasar badan Raya yang semula berjalan di samping Raihan. Raya hanya memutar bola mata kesal saat posisinya terpinggirkan. Ingin membalas tapi malas untuk berkonflik dan ujung-ujungnya jadi masalah berkepanjangan. Kata orang rumah sih lagi jemput Raya. Emang bener. Gak ada kerjaan banget harus jauh-jauh jemput dia. Tanya Ika sambil menunjuk Raya dengan dagunya. Bener. Soalnya Raya tangannya lagi cedera, jadi gak bisa bawa motor, jawab Raihan. Manja banget sih. Tinggal gak perlu kuliah, beres. Ngapain pakai nyusahin orang segala? Atau memang sengaja ya, caper alias cari perhatian. Pura-pura sakit padahal gak kenapa-kenapa. Hih, gak banget. Dah kebaca akal bulus seperti itu, cibir Ika dengan bibir terangkat sebelah.
Yang jemput kan Kak Raihan. Kok kamu yang sewot? Gak ngerepotin kamu ini, heran. Raya geleng-geleng kepala kesal. Ia memilih melangkah cepat agar tak terlalu lama berurusan dengan orang seperti Ika. Hei, yang katanya udah tunangan. Kamu yang masih gat 4L aja sama cowok lain, emang sih, tunangan kamu itu gak akan satu level sama Raihan. Tapi minimal tahu dirilah, jangan jadi cewek gampang 9an dengan masih dekat-dekat cowok lain. Mefrahan. Sengit Ika saking kesalnya melihat Raya yang lebih diperhatikan dibanding dirinya. Ika. Sentak Raihan tak dapat menahan diri lagi. Keterlaluan sekali mulutmu itu. Kotor sekali. Dengan entengnya merendahkan orang lain. Apalagi kalau itu tak benar, jatuhnya fitnah, lanjutnya penuh penekanan. Emang bener kok. Ika menyahut pelan dengan wajah ditekuk. Teguran langsung dari Raihan yang 51. Merupakan pembelaan pada Raya, membuat Ika semakin bulat untuk melakukan rencananya. Ia terlanjur sakit hati dan merasa tak dihargai. Awas saja kau wanita tak tahu deh. Ri. Gumam Ika sambil menatap punggung Raya dengan sengit. Sementara Raihan yang tadi langsung melangkah cepat untuk menyusul langkah Raya, kini sudah sejajar. Apa yang dikatakan Ika jangan diambil hati ya. Abaikan saja, tutur Raihan. Sudah biasa. Kakak gak perlu khawatir, balas Raya santai. Padahal hatinya perih dikatakan gampang 9an dan mefrahan. Kamu memang hebat. Calon istri siapa sih? Kelakar Raihan sambil tersenyum lebar. Calon istri orang, balas Raya dengan senyum tertahan. Aku juga kan orang, timpal Raihan buru-buru. Raya mengulum senyum malu-malu. Pipinya kembali merona dan suasana hati yang kembali membaik. Aku masuk dulu, katanya sambil berbalik. Menyembunyikan sisa senyum yang kian lama kian satu lebar akibat dari hati yang sedang berbunga-bunga. Raihan juga sama. Melanjutkan sisa langkahnya menuju ruangan kelas di mana jam pelajaran akan segera dimulai. Siang ini masih sama. Raihan mengantarkan makanan untuk Raya ke kelasnya. Kali ini Raihan memilih menu nasi padang untuk sang pujaan. Dengan 1 cup besar es jeruk dengan sedikit gula. Nasi padang ya. Pasti enak banget ini. Tapi kayaknya kebanyakan deh, soalnya nasinya biasanya seabrek. Tutur Raya dengan mata berbinar. Perutnya tiba-tiba bersuara karena aroma nasi padang itu yang begitu menggoda. Habiskan. Makan banyak bagus untuk yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kelakar Raihan. Cek, dikiranya aku masih anak-anak, balas Raya sambil mendelik. Jangan lupa nanti pulangnya tungguin ya. Tunggu aja sampai aku datang pokoknya. Pinta Raihan yang diikuti anggukan kepala Raya. Hai, Rai. Raya menoleh pada orang yang baru saja memasuki kelasnya. Ia lalu tersenyum singkat dan terkesan kikuk. Langsung merasa tak nyaman dengan kemunculan Gio. Tenang saja, kali ini aku gak bawa makanan kok, takut gak kepakai. Aku cuma mau lihat kondisi kamu aja, lanjut Gio. Aku mendingan kok. Makasih, timpal Raya. Tapi sekarang aku mau makan dulu. Boleh pada keluarga. Lanjutnya sembari menatap Raihan dan Gio. Keduanya mengangguk bergantian. Kemudian berjalan keluar dari kelas dengan langkah berjauhan. Aroma persaingan kini semakin terlihat. Dan tatapan Gio pun mulai tak biasa. Raihan tak ingin bicara apa-apa. Ia langsung pergi ke masjid untuk mendirikan salat duhur. Sementara 52. Langkah Gio menuju kantin terhenti saat mendengar suara seseorang tertawa. Kasian sekali. Sudah lama dikejar-kejar tapi gak dapat-dapat. Apa gak malu?
Gak sakit hati. Kalau aku sih mending nekat sekalian. Yang penting dapatin dulu, tutur Ika diakhiri dengan tawa merendahkan. Maksud kamu apa? Tanya Gio dengan tatapan taj 4 meter. Aku mau ngajak kamu kerja sama. Itu juga kalau kamu mau dapatin Raya, jawab Ika pelan sambil celingukan. Kerja sama apa maksudnya? Gio bertanya lagi penasaran. Ika pun mendekatkan mulutnya ke telinga Gio. Menjelaskan rencana yang akan dia lakukan. Mata Gio melebar mendengarnya dengan kepala menggeleng. Enggak. Gue gak mau lakuin gituan. Tolak Gio tanpa berpikir panjang.